Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 2103-181040 dari kelas 3D3 Teknik Informatika B. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari postes 1, postes 2, postes 3, keamanan jaringan. Postes pertama yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi Linux dan security-nya. Jadi di sini saya melakukan instalasi Ubuntu 16, kemudian saya melakukan install sudo. Setelah saya melakukan install sudo, saya mengkonfigurasikan. Setelah saya mengkonfigurasikannya, saya melakukan add user, di mana add usernya itu saya tambahkan dengan nama user 0 dan password user 0. Kemudian langkah selanjutnya saya masuk ke instalasi kuota tool dan saya melakukan konfigurasi. Lalu kemudian saya akan coba ya di terminal Ubuntu, saya akan coba melakukan sudo kuota on minv ini ya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk meng-on-kan usernya. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan kuotanya menjadi 5000 KB. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan 5000 KB atau 5 MB. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu nomor 2, saya di terminal Ubuntu dan terminal ini, attackernya atau Debian-nya sudah melakukan instalasi FTP, web, SSH, dan telnet. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk melakukan FTP dari attackernya ya. Jadi saya langsung saja melakukan FTP. Nah, 192.168.43.146 itu merupakan IP dari Ubuntu terminal. Nah, ini sudah masuk. Saya masukkan user yang saya add tadi, yaitu user 0. Nah, masukkan passwordnya, user 0. Ini dalam keadaan user 0 ini nyala ya. Jadi on usernya. Jadi ketika user on, maka apa yang terjadi? Kemudian saya coba untuk mengirimkan file ke dalam sini ke terminalnya yang masih on ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi error. Karena file yang saya kirimkan ini 7 MB ukurannya. Sedangkan di sini saya membataskan cuma 5000 KB atau 5 MB. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan off-kan kuotanya. Jadi saya akan meng-off-kan kuotanya. Jadi ini kuotanya sudah off dan saya coba lagi. Ini exit dulu. Kemudian saya clear dulu. Dan saya masuk ke seperti tadi. Lalu saya masukkan usernya yang saya buat, passwordnya juga. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya letakkan file yang tadi. Nah, ini transfer complete ya. Ini sudah terbukti transfer complete. Jadi percobaan ini sudah berhasil. Karena di sini user kuotanya saya off-kan. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, praktikan PAM modul untuk membatasi maksimal login error karena salah password serta batasi minimal password supaya lebih aman. Di sini saya akan tunjukkan konfigurasi yang sudah saya buat. Jadi di sini saya mendani 3, unlock time-nya 60 detik ya. Dan saya exit, saya clear. Kemudian saya coba login.
pakai Silviana. Saya masukkan passwordnya. Login incorrect. Kemudian saya masukkan lagi Silviana dan saya masukkan lagi passwordnya. Login incorrect. Kemudian saya masukkan lagi. Nah, di situ akan langsung terkunci 4 failed to login ya. Jadi percobaan yang ketiga ini berhasil untuk ini, kemudian login timeout after 60 detik. Jadi sesuai dengan yang saya konfigurasikan tadi. Selanjutnya masih tetap nomor 3 ya. Di sini saya melakukan konfigurasi di nano etc pam.d command password. Nah, di sini saya melakukan konfigurasinya di pam tracklib.show ret3 sama dengan 3, minlen 8, default sama dengan 3. Kemudian saya keluar, lalu saya coba clear dulu supaya lebih enak melihatnya. Nah, di sini saya masuk ke pas wd user 0 ya. Yang pertama, saya mencoba untuk menggunakan password user 0. Maka di situ terdapat tulisan it is too short, is too simple ya. Kemudian saya coba lagi yang kedua, yaitu saya menggunakan user 001. Kemudian yang terjadi bad password, it is based on a dictionary word ya. Saya juga masukkan lagi. Nah, kemudian yang terakhir saya pakai user 00 add ya. Nah, di sini user 00 add. Nah, di situ saya sudah berhasil untuk mengupdate passwordnya. Jadi yang pertama itu salah, it is so short. Kemudian yang kedua, it is based on a dictionary word. Jadi yang selanjutnya, alhamdulillah benar. Untuk selanjutnya, yaitu percobaan keempat, implementasikan TCP wrapper, beri hak akses FTP untuk nomor IP tertentu ya. Jadi di sini saya ke nano etc host.allow, saya menunjukkan konfigurasinya. Nah, di sini saya menggunakan infTPD 165 ya. Ini saya ganti 165 ya. Yes. Kemudian saya lakukan FTP dari Debian-nya. Nah, jadi akan terjadi seperti ini ya. Dia tidak masuk. Nah, seperti ini. Dia tidak masuk karena ini bukan IP-nya. IP-nya Debian ya. Kemudian saya exit, lalu saya rubah menjadi IP aslinya, yaitu 169 ya. Yes. Kemudian saya coba melakukan lagi FTP ke Ubuntu-nya. Nah, di sini masuk. Nah, udah masuk. Jadi pada percobaan keempat ini saya sudah berhasil mengimplementasikan TCP wrapper-nya. Oke, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 5, install IDL Snort dan lakukan testing untuk mengetahui jalan atau tidaknya IDS tersebut. Lakukan dengan memonitoring log jika ada yang akses melalui SSH. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu konfigurasi yang saya buat di Snort rules-nya. Jadi saya buat seperti ini. Ini IP-nya, kemudian 22 ini adalah port dari SSH. Ya. Saya exit, kemudian saya clear.
Lalu setelah saya clear, saya mencoba untuk menjalankan, oh ya, sebelumnya saya ini sudah menginstalasi Snort ya. Saya mencoba untuk melakukan ini Snort min C ya. Lalu saya akan coba dari attackernya untuk mengakses SSH ya. Oke, saya mencoba SSH. Jadi gini ya, SSH at Silviana at IP-nya. IP-nya 192.168.146. Nah, di sini sudah masuk. Saya isi passwordnya Silviana. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian, jika kita ingin melihat di Ubuntu-nya, seperti ini. Oke, sebentar. Saya clear dulu. Di sini saya clear dulu. Kemudian saya masuk ke cd/var/log /snort. Nah, di sini saya lakukan tile alert. Nah, di sini sudah langsung ya, ada SSH ke mesin. Jadi, ketika ini tadi saya lakukan SSH Silviana dengan IP dari Ubuntu-nya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia berhasil untuk men-scan. Ada SSH ke mesin. Ya. Seperti itu. Kemudian saya juga melakukan untuk telnet. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan untuk telnet, ini bisa exit dulu. Kemudian saya masuk lagi ke sudoku Silviana. Jadi di sini saya masuk ke rules-nya. Di sini saya tinggal rubah aja telnet. Maksudnya portnya menjadi port telnet, dan di sini message-nya saya rubah menjadi telnet seperti itu. Kemudian saya exit, yes. Lalu saya clear. Kemudian di sini setelah itu saya coba ini snort min C ya. Sini keluar dulu. Exit dulu. Nah. Exit dulu nggak apa-apa gini. CD. Nah, di situ saya lakukan clear telnet 192.168.43.146. Nah, di sini udah berhasil. Saya masuk. Nah, udah berhasil. Kemudian saya coba lihat di var log-nya ya. Saya clear dulu biar kelihatan. Kemudian saya coba masuk ke sini. Kemudian saya tile alert ya. Saya tunjukkan alertnya. Lalu apa yang terjadi? Di sini sudah berhasil untuk mengakses telnet, bahwa memberitahukan bahwa ada telnet yang ke mesin ya. Ini. Jadi ini terdetek ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu melakukan percobaan 6, di mana percobaan 6 ini aktifkan firewall, IP tables, dan beri hak akses hanya IP tertentu yang bisa akses ke telnet. Nah, jadi ketika saya menggunakan sintaks ini, IP tables min A input, nah ini merupakan IP yang benar, ya, IP yang benar dari Debian saya. Nah, ketika saya menjalankan ini, kemudian setelah itu saya menggunakan IP tables min L, min V, ini L-nya L besar, min V,
min line number. Nah, jadi yang terjadi ketika akses telnet dia berhasil. Karena IP yang saya gunakan adalah IP dari Debian tersebut. Nah, kemudian saya akan ganti dengan menggunakan IP yang lain. Saya clear dulu. Nah, di sini saya menggunakan IP misal 165 ya. 165. Kemudian saya pakai ini. Nah, jadi yang terjadi di sini saya akses telnet. Nah, di sini akan dragging. Karena kenapa? Karena di sini tidak ada IP ya. IP-nya tidak sama dengan yang Debian. Ini bukan IP-nya Debian ini. Oke, untuk percobaan 6 sudah terbukti dan berhasil. Oke, 2. Posttest 2 tentang report analisa keamanan web. Di mana posttest 2 ini harus menginstal Bbox ya. Di mana saya sudah menginstal Bbox-nya, kemudian attacker-nya saya menggunakan Kali. Oh ya, pada posttest 2 ini saya menggunakan laptop teman saya atau time freeware teman saya. Berbeda dengan posttest 1 dan posttest 3, sedangkan di posttest 1 saya menggunakan laptop saya sendiri dan posttest 3 saya menggunakan laptop saya sendiri, dikarenakan posttest 2 ini menggunakan 2 GUI atau 2 VM, jadi laptop saya itu tidak kuat untuk menjalankan dua-duanya atau menjalankan secara bersamaan 2 VM. Seperti Bbox dan Kali Linux, itu tidak bisa. Banyak kendala atau masalah-masalah yang terjadi pada saat menjalankan 2 VM. Nah, di sini saya tunjukkan IP-nya, IP kalinya 0.6, kemudian IP dari Bbox-nya 0.8 ya. Baik. Kemudian saya akan tunjukkan juga nano dan password-nya. Nano user.text-nya, kemudian nano user.txt. Jadi ini isinya. Kemudian passwordnya, untuk passwordnya sama. Nah, ini semua digunakan pada saat kita mau melakukan FTP login, SSH login, dan sebagainya. Kita ke MSF console. Ini kita jalankan. Selanjutnya saya masuk ke untuk mengecek. Saya masuk ke ini saya menyeken dari IP-nya Bbox ya, atau Bbox ini ya. Saya scan. Nah, ini sudah muncul port-portnya yang sudah terbuka, banyak sekali. Ada FTP, SSH, SMTP, HTTP. Kemudian di sini saya akan melakukan FTP version atau melihat versi dari Bbox ini. Versi dari FTP-nya. Ini IP-nya dari Bbox. Saya run. Nah, ini sudah berhasil. Juga melakukan FTP login. Saya coba. Nah, FTP login. Kemudian ini rhost-nya. Rhost-nya menggunakan IP-nya. Ini kemudian masuk ke set user tadi. Nah, set user. Kemudian masuk ke pass-nya. Lalu kita run. Nah, ini sudah berjalan. Kita lihat yang berhasil atau sukses yang mana. Nah, ini sudah sukses, login sukses dengan debug. Jadi login sudah sukses ya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk SSH
version untuk mengecek versi SSH-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke rhost, lalu di run. Nah, ini sudah berhasil, SSH server versionnya sudah berhasil, ya. Oke, di sini saya juga akan mencoba SSH login, ya. Jadi yang pertama itu saya menggunakan use auxiliary scanner SSH login, kemudian masukkan IP-nya, rhost, lalu setelah itu set passwordnya, password dan usernya di user, kemudian setelah itu passwordnya. Nah ini, lalu run. Nah, ini sudah berhasil sukses debug ya dengan user B, kemudian passwordnya bug. Untuk selanjutnya yaitu HTTP version. Di sini saya mencoba ke use auxiliary scanner HTTP version. Kemudian saya option dulu, options. Nah, situ kemudian saya rhost. Lalu setelah rhost saya run. Nah, di situ udah ada ya. Jadi dia menggunakan Apache 2.2.8 ya. Ini yang plus. Berarti HTTP version sudah berhasil. Ini saya juga menggunakan MSF crawler ya. MSF crawler. Kemudian saya set rhost. Lalu saya coba run. Maka hasilnya seperti ini. Dan ini sudah berhasil. Saya menggunakan SMTP version, di mana SMTP versionnya itu di sini seperti ini ya. SMTP server version. Kemudian saya rhostnya, kemudian di run. Nah, di sini sudah ada nomor IP-nya dan ini sudah benar di box ya. Selanjutnya saya melakukan MySQL version, mencari MySQL versionnya, version berapa. Di sini saya menggunakan sintaks seperti ini ya, MySQL version. Kemudian rhostnya, set rhost. Kemudian saya run. Dan berhasil. Jadi MySQL-nya 5.0.96 ya di Ubuntu. Kemudian di sini saya akan menggunakan MySQL login. Jadi sintaknya ini. Kemudian lalu set rhost-nya. Kemudian user dan passnya. User dan passnya. Kemudian saya run. Oke, sudah berhasil. Form remote MySQL version 5.0.9. Ini yang tanda plus ini yang berhasil. Ya. Ini juga berhasil. Rootbook. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada post-test ketiga. Post-test ketiga itu menjelaskan tentang report analisa malware. Ya. Report analisa malware yaitu lakukan analisa malware dari paket di linknya, yaitu linknya malware traffic analisa.net. Ya. Ambil salah satu contoh file tersebut atau situs tersebut. Kemudian analisa menggunakan Wireshark. Di sini saya sudah mengambil filenya yang berjudul No Answer Only Hints for the Tracker Report. Ya. Jadi di sini saya menunjukkan MAC address-nya. Ya, jadi MAC address-nya itu ini. Dan IP yang digunakan itu ini ya. 103 ini ya. 10 3 162 105 224
00252. Itu destination-nya. Selanjutnya, user melakukan akses Gmail untuk mengunduh sebuah file zip. Ya. Sebuah file zip. Jadi kita akan lihat di HTTP request. Ya. HTTP request. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini ya terdapat file zip-nya. Ya. File zip-nya. Oke, selanjutnya malware membuat komputer user terkena post infection ya, dan melakukan redirect ke website jahat tanpa izin user. Kemudian website jahat tersebut itu namanya disclose, www.disclose.tv ya. Kita akan cari. Nah, ini disclose-nya. Nah, ini disclose-nya. Ini merupakan website jahatnya ya. Ini. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba melakukan HTTP request and nah ini ya. Oke, saya akan jalankan. Nah, sini ya. Web ketahuan source sama time-nya, kemudian destination-nya juga ya. Di sini hyper protokolnya, transfer protokolnya ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan mencari website jahat. Website jahat tersebut melakukan redirect ke file exploit kit domain lain, kemudian Fiesta ke exploit kit mengirimkan sebuah file yang berupa malware pilot sebesar 393550. Jadi ini ya, ini merupakan datanya. Besar datanya file malwarenya ini sebesar 393550 ya. Ini ketika saya mencet ini muncul ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang hasil post-test dari post-test 1, post-test 2, dan post-test 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.